Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat yang sama, suasana antara Guan Ao dan Xiao Xuan berangsur-angsur menjadi tegang. Mata tua Guan Ao menatap Xiao Xuan saat dia berkata perlahan, "Karena kamu memiliki kultivasi seperti itu, mengapa kamu menghalangi sekte boneka surgawiku demi seorang bocah? Jika kamu bersedia berhenti, aku jamin bahwa sekte boneka surgawi akan memperlakukanmu sebagai tamu penting," ucap Guan Ao. "Maaf, aku lebih optimis terhadap lembah api berkobar daripada sekte boneka surgawi." Sambil tersenyum tipis, Xiao Xuan menempelkan dua jarinya dan dengan lembut menggambarkan garis di udara di depannya. Udara tak kasat mata itu segera mengembun dan berubah menjadi pedang angin transparan. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu tiba-tiba melesat ke arah Guan Ao. Pedang tajam itu langsung merobek udara, dan angin antara langit dan bumi bergejolak, berputar di sekitar tubuh Xiao Xuan dan membentuk badai yang tak terlihat. Pedang itu tiba di depan Guan Ao dalam sekejap mata, menunjuk langsung ke dahinya. Boneka perak tiba-tiba muncul di depan Guan Ao dan menangkis pedang Xiao Xuan dengan tubuhnya yang kuat. Di belakang boneka itu, Guan Ao dengan lembut membelai luka di pipinya yang muncul karena angin kencang. "Jadi kamu berasal dari lembah api berkobar. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Karena kamu telah datang ke wilayah sekte 10.000 kalajengking, jangan pernah berpikir untuk pergi," ucap Guan Ao. "Lalu menurutmu, mengapa kami tetap menahanmu sampai sekarang?" Tatapan dingin dan ganas muncul di mata Xiao Xuan. Dengan satu pikiran, origin Qi di tubuhnya bergejolak dengan cepat dan udara di sekitarnya mengembun lagi. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi ratusan pedang tak terlihat. Dengan satu ujung pedang, mereka semua melesat ke arah Guan Ao. Cara tercepat untuk mengalahkan boneka tentu saja dengan membunuh Guan Ao. "Tidak semudah itu membunuhku, bahkan jika kau adalah ahli raja asal." Saat suaranya memudar, origin Qi abu-abu menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat membentuk pelindung batu di sekeliling tubuhnya. Batu armor milik orang tua ini bahkan dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari ahli raja asal. Dengan Junpo di sini, kamu bisa melupakan tentang menghancurkan armor ini, ucap Guan Ao. Lapisan demi lapisan pelindung batu menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekilas, dia tampak seperti bongkahan batu besar. Bahkan matanya pun tertutup oleh batu itu, dengan pertahanan yang begitu ketat. Tidak heran dia begitu percaya diri. "Bojun, bunuh dia!" Suaranya terdengar lagi. Boneka perak itu langsung melangkah ke udara dan menyerang Xiao Xuan. Guan Ao di sisi lain mengenakan baju besi. Dia perlahan-lahan tiba di samping pemuda itu. "Tuan muda sekte, aku khawatir kedua orang ini tidak mudah dihadapi. Haruskah kita memberitahu sekte 10.000 kalajengking?" tanya Guan Ao. Mendengar ini, pemuda itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Xiao Xuan yang sedang bertarung sengit dengan Bojun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Seberapa yakinnya kamu dalam berurusan dengan raja asal?" Guan Ao terkejut. Dia mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. "Jika itu hanya untuk menghambatnya, peluangku seharusnya 60%, ucap Guan Ao. 60%. Pemuda itu mengerutkan kening. Ada sedikit rasa tidak senang di wajahnya. Tatapannya beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 4 tetua lembah timur dan 3 boneka hingga seri. Kekuatan bertarung semacam ini sudah sangat mengejutkan. "Baiklah, kita tidak perlu memberitahu sekte 10.000 kalajengking untuk saat ini. Kau tunda saja raja asal itu. Mengenai bocah ini, biar aku sendiri yang mengurusnya." Saat suaranya terdengar, mata sipit dan panjang pemuda itu mendarat di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, ketika Guan Ao di samping mengangguk, tubuhnya melesat dan menghilang dari tempat semula. Segera setelah itu, Xiaoyan meminjam penggaris api di tangannya untuk memaksa mundur keempat orang di depannya. Di saat yang bersamaan, ia menghindari serangan boneka di sampingnya. Tak lama kemudian, sosok manusia seperti hantu tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Dengan memutar pergelangan tangannya, belati tajam menusuk ke arah titik fatal di tubuh Xiaoyan. "Itu dia, pemuda itu juga menyerang." Merasakan aura berbahaya yang tiba-tiba terpancar dari sisinya, ekspresi Xiaoyan pun berubah. Tubuhnya pun buru-buru mencondong ke depan, memanfaatkan hal ini untuk menghindari serangan dari lawannya. Pada akhirnya,
Meskipun Shoyan berhasil menghindari hantaman di bagian vital tubuhnya, belati itu masih meninggalkan bekas luka berdarah di punggungnya. Tanpa jeda, boneka di depannya sekali lagi menyerang. Tinjunya yang keras memaksa Shoyan untuk menghindar sekali lagi. Keempat tetua lembah timur di bawah sekali lagi bergabung dan menyerang ke depan. Di sisi lain ruang kosong, suara angin kencang juga terdengar. Belati dengan kilatan dingin merobek udara dan menyerang. Dengan tambahan ahli pengembalian asal lainnya, tekanan pada Shoyan langsung meningkat. Serangan pemuda itu sangat licik. Setiap kali Shoyan memblokir 3 boneka, orang ini akan muncul di sisinya. Ditambah dengan gangguan berulang dari keempat tetua lembah timur, Shoyan tidak dapat membebaskan dirinya untuk menghadapi mereka. Sialan, aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus menerobos satu persatu. Shoyan mengumpat dalam hatinya sambil mencengkram erat penguasa Swan dengan kedua tangannya. Energi Origin Ki yang melonjak terus-menerus mengalir ke dalamnya, menyebabkan api pada penguasa Swan menyala lebih ganas lagi. Dengan ayunannya, cahaya penggaris yang mengejutkan segera melesat keluar. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Dengan mengandalkan 7 cahaya penguasa Swan yang ganas, Shoyan berhasil memaksa mundur beberapa orang yang mengelilinginya. Sementara dia terengah-engah, ketiga boneka itu sekali lagi menyerang ke depan. Mata Shoyan dingin saat dia dengan cepat mengunci keempat tetua lembah timur. Dia sama sekali mengabaikan ketiga boneka yang telah tiba di depannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan jalan agung kehampaan menggumpal di depannya. Tak lama kemudian, sosok Shoyan muncul di hadapan keempat lelaki tua lembah timur. Sebelum mereka sempat bereaksi, ia memegang penguasa Swan di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala salah satu dari mereka. Namun, penguasa Swan yang menghantam itu sekali lagi terhalang. Ekspresi Shoyan langsung berubah. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Sebuah boneka berwarna perak juga muncul di hadapannya. Sepertinya kau lupa kalau aku juga anggota sekte boneka surgawi. Shoyan menoleh. Benar saja, pemuda itu tersenyum padanya. Dengan gerakan kecil, ia bergabung dengan 3 boneka untuk mengepungnya. 4 boneka, 4 tetua lembah timur, dan seorang pengembalian asal. Bahkan Shoyan akan kesulitan menghadapi barisan seperti itu saat mereka bekerja sama. Selain itu, boneka perak di tangan pemuda itu tampak berbeda dari 3 boneka lainnya. Dilihat dari kontak tadi, baik kecepatan maupun kekerasannya jauh lebih unggul. Boneka itu mungkin berada di tahap akhir pengembalian asal, atau bahkan lebih kuat. Dilihat dari penampilannya, pemuda itu bukan orang biasa. Cahaya dingin melintas di mata Shoyan saat tatapannya berhenti pada pemuda itu. Dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia gagal menemukan apapun. Kekuatan pemuda itu berada di tahap menengah pengembalian asal, tetapi dia tidak lebih lemah dari Shoyan. Kecepatannya juga mengejutkan Shoyan. Beberapa bentrokan sebelumnya hampir membuatnya terluka parah. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah aku, Tuan muda dari sekte boneka surgawi, Ren Xiaodong. Melihat penampilan Shoyan yang mencurigakan, pemuda itu tersenyum dingin dan memperkenalkan dirinya. Sementara Origin Ki di tubuhnya menutupi belati di tangannya. Sosoknya berkedip sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Shoyan. Lengannya terangkat tinggi saat belati tajam di tangannya dengan kejam menusuk ke arah Shoyan. Melihat ini, Shoyan tidak mundur tetapi maju. Saat kedua belati itu hendak mendarat, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan teknik gajah emas langsung dilepaskan. Cahaya keemasan yang terang langsung menutupi permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menyerbu ke depan dengan ganas. Runtuh 8 tingkat. Namun, Ren Xiaodong sangat berhati-hati dalam menghadapi serangan Shoyan yang mematikan. Ia menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari serangan Shoyan. Dalam sekejap mata, ia muncul di belakang Shoyan. Dengan memutar pergelangan tangannya, belati-belati itu menusuk dengan ganas lagi. Pada saat yang sama, tubuh Shoyan menghantam boneka yang datang mendekat. Suara benturan antara Shoyan dan boneka logam itu seperti benturan baja. Dengan mengandalkan kekuatan teknik gajah emas dan runtuh tingkat 8, dada boneka itu langsung ambruk akibat serangan Shoyan ini. Ledakan teredam terdengar dari dalam boneka itu. Kulit di punggung boneka itu tiba-tiba pecah. Tubuh boneka itu juga terpental akibat serangan Shoyan ini. Tepat saat Shoyan tersadar, belati-belati di belakangnya menusuk tubuhnya dengan ganas. Kali ini, bahkan dengan perlindungan teknik gajah emas, ujung kedua belati itu masih menusuk tubuh Shoyan. Meskipun kekuatan pertahanan teknik gajah emas sangat kuat, masih sulit untuk sepenuhnya memblokir Ren Xiaodong. Sementara Shoyan terdorong,
Ia menggunakan penguasa Swan api di tangannya untuk memukul mundur dua boneka lainnya. Ia menoleh untuk melihat empat tetua lembah timur. Boneka perak itu masih berjaga di depan mereka, membuatnya mustahil baginya untuk mendekat. Hahaha, aku benar-benar meremehkanmu. Untungnya, aku tidak memilih untuk menghadapi seranganmu secara langsung. Kalau tidak, aku khawatir orang yang akan terluka saat ini adalah aku. Ren Xiaodong menatap boneka yang terlempar akibat serangan Xiaoyan dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Pada saat yang sama, salah satu dari empat tetua lembah timur melihat bonekanya yang hampir hancur. Dia tidak bisa menahan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika dia melihat Xiaoyan, ada jejak kebencian di matanya. Hari ini, setelah mereka membunuh Xiaoyan, mereka bersumpah untuk memurnikannya menjadi boneka dan membuatnya mendengarkan perintah mereka mulai sekarang. Itu saja. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkanku dan tiga boneka ini sendirian. Serangan terus-menerus kami telah merugikanmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Dan Xiaodong tertawa dingin. Di belakang Xiaoyan, ketiga boneka itu sekali lagi mengelilinginya. Xiaoyan menoleh. Pandangannya menyapu ketiga boneka itu dan berhenti pada boneka berwarna perak. Baru kemudian dia melihat Ren Xiaodong. Orang ini benar-benar percaya diri. Dia sengaja menggunakan boneka-bonekanya untuk melindungi empat tetua lembah timur, karena dia tahu bahwa begitu Xiaoyan membunuh salah satu dari mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Hanya dengan mengandalkan boneka-boneka itu, mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiaoyan. Selain itu, Ren Xiaodong juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, pertarungan antara Xiao Xuan dan Guan Ao masih belum jelas. Dalam menghadapi Xiao Xuan, Guan Ao hanya bisa menggunakan bonekanya untuk menundanya. Meskipun Xiao Xuan lebih unggul, karakteristik boneka itu sendiri masih berhasil menundanya hingga batas tertentu. Namun, melihat ekspresi tenang Xiao Xuan, jelas bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dengan kultivasinya sebagai raja asal bintang 8, boneka itu tidak akan bisa tetap utuh sampai sekarang. Adapun situasi Xiaoyan saat ini, dengan 4 boneka, Ren Xiaodong, dan 4 tetua dari lembah timur, situasinya tidak baik. Aku harus menyingkirkan ketiga boneka ini terlebih dahulu, gumam Xiaoyan. Dibandingkan dengan Ren Xiaodong, tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk menyingkirkan ketiga boneka itu. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menghadap Ren Xiaodong. Dengan sentakan lengannya, Origin Qi kembali mengalir ke penguasa Swan. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Saat teriakannya terdengar, penguasa Swan berputar di udara. 7 cahaya penggaris yang menakjubkan saat keluar satu demi satu lalu bergabung menjadi satu, mendekati Ren Xiaodong secepat kilat. Pada saat ini, Ren Xiaodong tengah mengumpulkan Origin Qi di tubuhnya. Dengan belati di tangannya, ia menggambar tanda-tanda bilah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di depannya. Ia membentuk jaring untuk menghadapi cahaya penggaris di depannya. Xiaoyan menjentikkan jarinya bersamaan dengan penggaris 7 lapis itu diayunkan. Cahaya hitam dengan cepat melesat mengikuti cahaya penggaris. Di belakangnya, ketiga boneka itu menyerang Xiaoyan lagi. Kemudian, ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, energi hitam pekat menyembur keluar dari matanya. Kekuatan jalan agung tiba-tiba berkumpul, membentuk tirai hitam besar di depan cahaya penguasa Swan. Cahaya penguasa Swan yang mengejutkan itu kemudian ditelan oleh tirai. Xiaoyan tiba-tiba berputar di udara, dan penguasa Swan di tangannya menyapu lagi. Gelombang pemakan api. Gelombang api menyapu dan menghantam 3 boneka di belakangnya. Hampir pada saat yang sama, sebuah tirai besar terbentuk di belakang 3 boneka. Ketika ketiga boneka mendekati tirai, cahaya penguasa Swan yang mengejutkan muncul di antara langit dan bumi lagi. Kemudian, di bawah tatapan kaki dari 4 tetua lembah timur, kekuatan penguasa Swan 7 lapis membombardir 3 boneka. 2 suara menggetarkan bumi terdengar bersamaan. Di depan Xiaoyan, tubuh ketiga boneka itu meledak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan dalam sekejap mata, ketiga boneka itu hancur total. Di belakang Xiaoyan, jaring pedang di depan Ren Xiaodong diblokir oleh Raja Utara yang tiba-tiba muncul. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Raja Utara dan menyembuhkan luka di permukaan tubuhnya. Setelah itu, ia melemparkan pukulan ke Ren Xiaodong. Meskipun Ren Xiaodong telah memblokir pukulan Raja Utara, petir yang terkandung di dalamnya menyebabkan kedua lengannya mati rasa. Bahkan pedang di tangannya hampir jatuh. Xiaoyan perlahan berbalik setelah menghabisi 3 boneka di depannya. Tatapannya sekali lagi tertuju pada tubuh Ren Xiaodong. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Boneka, tidak hanya terbatas pada sekte boneka surgawimu. Sekarang,
Apakah kau pikir aku bisa mengalahkanmu? Ucap Xiaoyan. Kamu juga sebenarnya punya boneka. Dengan penglihatan Ren Xiaodong, dia segera menyadari bahwa Raja Utara bukanlah hasil karya sekte boneka surgawi miliknya. Meskipun boneka yang disempurnakan oleh sekte boneka surgawi cukup kuat, kerusakan yang mereka terima tidak dapat disembuhkan. Mereka dapat dianggap sebagai barang habis pakai, dan setiap kali boneka dihancurkan, akan ada satu boneka yang berkurang. Namun, dia telah melihat dengan jelas luka yang ditinggalkan oleh bilah jaringnya di tubuh Raja Utara menghilang dalam sekejap mata. Kemampuan pemulihan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh boneka dari sekte boneka surgawi miliknya. Saat ini, aku bisa melawanmu dengan bebas. Raja Utara, pergilah dan hadapi orang-orang itu untukku. Mengabaikan keterkejutan Ren Xiaodong, Xiaoyan perlahan melangkah maju dan memberi perintah. Raja Utara menerimanya sebelum berbalik menghadap keempat tetua. Sekarang, hanya Xiaoyan dan Ren Xiaodong yang tersisa di medan perang. Tirai hitam yang kamu gunakan sebelumnya, apakah itu jalan agung kehampaan? Ren Xiaodong menjadi agak gugup saat melihat Xiaoyan mendekatinya. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, langkah kakinya berubah dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Ren Xiaodong, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Ren Xiaodong. Hati Ren Xiaodong langsung menegang. Tubuhnya dengan tergesa-gesa mundur dan belati di tangannya sekali lagi menebas. Dua bilah angin dengan cepat bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Namun, di bawah angin kencang dari tinju Xiaoyan, dua bilah angin Ren Xiaodong tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat. Mereka hancur berkeping-keping dengan paksa. Setelah itu, mereka dengan keras menghantam lengan Ren Xiaodong yang disilangkan. Kekuatan yang luar biasa langsung memaksanya mundur. Sialan, sungguh kekuatan kasar yang kuat. Begitu tubuh Ren Xiaodong terhenti, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan erangan teredam. Seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat Xiaoyan juga menjadi jauh lebih menakutkan. Sementara Ren Xiaodong merasa terkejut di dalam hatinya. Sosok Xiaoyan sudah muncul di depannya. Angin kencang dari tinjunya sekali lagi datang ke arahnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan kali ini bahkan lebih besar. Brengsek, jalan agung angin. Kecepatan Xiaoyan jelas lebih tinggi dari Ren Xiaodong. Jika Ren Xiaodong hanya menghindar, dia tidak akan bisa menghindari serangan Xiaoyan. Ren Xiaodong tidak berani ragu lagi. Dia segera mengandalkan jalan agung angin untuk meningkatkan kecepatannya menghindari serangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, dalam pertempuran antara Xiao Xuan dan Po Jun, ketika Xiao Xuan merasakan jalan angin agung yang dikendalikan oleh Ren Xiaodong, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sebuah kekuatan tak terlihat antara langit dan bumi berkumpul di depan mata Xiao Xuan. Kekuatan itu melampaui Doqi dan Origin Qi. Itu adalah kekuatan yang sama sekali baru baginya. Di bawah bimbingan jalan agung angin Ren Xiaodong, kekuatan itu dengan cepat jatuh ke dalam kendalinya. Apakah ini kekuatan jalan agung? Meskipun kekuatannya tidak terlihat, kekuatannya tampak lebih halus dan lebih berat daripada Origin Qi. Kekuatan itu seperti seember air yang diletakkan di depannya. Jika dia tidak dapat mengangkat ember itu, dia tidak akan pernah dapat mengangkat air di dalamnya. Dan saat ini, ember itu ada di tangannya. Detik berikutnya, angin dan awan di antara langit dan bumi berputar-putar, dan tornado besar muncul dari udara tipis. Dengan Xiao Xuan sebagai pusatnya, tornado itu dengan cepat mengembun menjadi tirai jalan agung di kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap mata, ada lebih dari selusin tirai dan baru perlahan berhenti ketika tirai ke-27 terbentuk. Ketika Xiao Xuan mengangkat kepalanya, Po Jun menyerang lagi. Namun, dibandingkan sebelumnya, gerakan Po Jun tampak melambat berkali-kali di mata Xiao Xuan. Dalam waktu sesingkat itu, Xiao Xuan dapat melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Sudah saatnya mengakhirimu. Setelah memahami kekuatan jalan agung ini, Xiao Xuan perlahan menghembuskan nafas. Pertarungan itu berlangsung hingga sekarang karena ia sengaja menahan diri. Namun, sekarang pertarungan Xiaoyan akan segera berakhir. Sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan masalah di depannya. Teknik pedang kingmu, serangan surgawi. Ia menyatukan kedua jarinya dan mengetuk pelan ruang di depannya. Seketika, angin antara langit dan bumi langsung berkumpul. Di bawah balutan badai, sebuah pedang panjang tak kasat mata mengembun. Ia mengarahkan ujung pedang itu ke Po Jun yang sedang menyerangnya. Pada saat yang sama, tirai tak kasat mata yang dipenuhi dengan ketajaman juga mengembun di belakang Xiao Xuan. Ketika pedang panjang itu bertabrakan dengan tubuh Po Jun, jejak-jejak pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Po Jun. Jejak-jejak pedang ini sengaja disembunyikan oleh Xiao Xuan dalam pertempuran sebelumnya. Ketika semua jejak-jejak pedang itu ditambahkan,
Jejak-jejak itu telah menutupi seluruh tubuh Pojun. Setelah serangan surgawi dilepaskan, semua jejak-jejak pedang itu terhubung bersama-sama, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh Pojun. Kemudian, boneka ini yang sebanding dengan Raja asal bintang 5, hancur berkeping-keping oleh serangan Xiaoshuan. Guan Ao langsung tercekik. Tubuhnya yang terbungkus baju besi batu tampak seperti patung. Sepasang matanya yang tua dan menyeramkan dipenuhi kengerian. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia salah sejak awal pertempuran ini. Peluang 60% yang disebut-sebut itu hanyalah omong kosong. Di hadapan kekuatan absolut lawan, boneka itu hanyalah boneka. Pada saat yang sama, dengan langkah pemusnah langit dan teknik gajah raksasa yang diaktifkan Xiaoyan, dan Xiaodong yang melarikan diri dengan liar akhirnya terkena pukulan. Seluruh tubuhnya langsung jatuh tak terkendali. Akhirnya, ia jatuh dengan keras ke padang pasir tak berujung di bawah. Melihat sisi Raja Utara, boneka perak itu tidak lemah. Setelah bertarung dengan Raja Utara untuk waktu yang lama, boneka itu benar-benar menekannya. Jika bukan karena kekuatan guntur dan kilat serta kemampuan pemulihannya yang mengerikan, kemungkinan besar dia tidak mampu melawannya. Adapun 4 tetua lembah timur, mereka sudah muncul di langit beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat situasinya tidak baik, mereka hanya bisa melarikan diri. Sayangnya, mereka semua terbunuh oleh pedang terbang Xiaoshuan dalam sekejap mata. Xiaoshuan tidak bisa meninggalkan masalah di masa depan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, orang-orang ini harus mati. Setelah menghabisi 4 tetua lembah timur dan melukai Ron Xiaodong dengan parah, boneka perak itu ditahan oleh Raja Utara. Pada saat ini, hanya Guan Ao yang tersisa dengan kekuatan bertarung. Apakah kamu masih berniat untuk terus menjaga tempurung kura-kuramu? Xiaoshuan tersenyum tipis dengan lembaian ringan 2 jarinya. Sebuah pedang panjang segera terbentuk di depannya. Ingatlah ini. Di masa depan, sekte boneka surgawiku akan membalas lembah api berkobar dengan dendam 2 kali lipat dari pertempuran ini. Kata-kata Guan Ao dipenuhi dengan kekejaman saat menatap Xiaoshuan dan Xiaoyan. Merasakan ada yang tidak beres, ekspresi Xiaoshuan tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya ke arah Guan Ao, tetapi pedangnya terhalang oleh baju besi batu yang keras. Xiaoshuan buru-buru menatap Xiaoyan sementara ekspresinya berubah. Tak lama kemudian, mereka berdua dengan cepat mundur. Orang ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Raja Utara, kembalilah! Teriakan keras terdengar dari mulut Xiaoyan saat tubuh Guan Ao meledak. Badai energi yang menakutkan menyapu langit dengan liar. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.